Websitenya tadinya 1000 traffic per hari, website jualan nih. Wah, lumayan sekali ya kalau website jualan kita bisa dapat 1000 traffic per hari. Dan ini traffic SEO, artinya traffic free. Sekarang turun nih ke 600-an. Jadi apa yang perlu dilakukan? Apakah harus di backlink atau apa ini, Mas? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Oke, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan ya dari konsultasi alumni kursus SEO, yaitu Mas Agus. Pertanyaannya kurang lebih masalah website jualan ya, jumlah artikelnya 880, kunjungan per hari 600-an, padahal dulu pernah tembus 1000 kunjungan per hari. Apa perlu backlink ya? Nah, jadi websitenya tadinya 1000 traffic per hari, website jualan nih. Wah, lumayan sekali ya kalau website jualan kita bisa dapat 1000 traffic per hari. Dan ini traffic SEO, artinya traffic free. Sekarang turun nih ke 600-an. Jadi apa yang perlu dilakukan? Apakah harus di backlink atau apa ini, Mas? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silakan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda diskusikan. Kita masuk ke pokok pembahasannya ya. Jadi tadi trafficnya sudah pernah 1000 per hari, kemudian saat ini turun 600 per hari. Sebelum Anda cari solusinya atau langkah apa yang harus Anda lakukan, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menganalisa kenapa website tersebut trafficnya bisa turun. Gampangnya Anda bisa masuk ke Google Search Console ya. Contohnya seperti ini saya buka dulu sebentar. Oke, ini adalah akun Google Search Console dari salah satu website yang dikelola oleh tim saya. Nah, ini websitenya juga masih baru ya. Kemudian kita lihat di sini ada performance ya. Anda klik di performance. Kemudian akan keluar seperti ini. Ini ada total kliknya, kemudian total jangkauannya, kemudian ini juga CTR ya. Ini nggak perlu diklik, kita klik yang ini nih. Posisi atau peringkat rata-rata dari website tersebut. Oke. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa ya kata kunci yang sudah masuk atau beberapa kata kunci yang paling banyak ya menghasilkan klik atau menghasilkan traffic. Itu Anda cek duluan ya. Contoh di sini itu sekitar 19 klik, impresinya ada 2000-an ya, posisinya ini rata-ratanya 10,1. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu data yang perlu Anda perhatikan. Kemudian perhatikan di atas ini ada waktunya. Ya, jadi kita bisa custom waktunya nih. Kita mau lihat laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita klik dan di sini ada compare. Oke, yang perlu Anda perhatikan adalah tadi Anda cek duluan ya, turunnya itu mulai bulan apa. Contoh lah saya asumsikan di sini, misalkan turunnya adalah, oh ini bulan lalu trafficnya masih 1000 per hari. Sebulan terakhir trafficnya turun nih jadi 600 per hari. Oke, kita berarti di sini kita klik yang ini ya. Compare antara 28 hari terakhir dengan 28 hari sebelumnya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita klik apply. Tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini terlihat ini juga turun nih website. Traffic 28 hari terakhir ada 43 klik organiknya. Kemudian 28 hari sebelumnya lagi itu ada 76 klik. Dengan total impresinya juga turun hampir setengahnya. Artinya website ini juga turun ya. Rata-rata peringkatnya juga mengalami penurunan. Oke, barulah di sini kita cek. Oke. Contoh ini query yang pertama atau kata kunci pertama. Ini hanya sampel aja ya, tentu data yang Anda punya ya, alumni tadi punya lebih banyak kliknya. Oke, di sini kliknya 28 hari terakhir hanya ada 4. Kemudian di sini kliknya
28 hari sebelumnya ada 3. Nah, ini masih naik berarti kliknya, berarti nggak ada masalah. Kita cari sampai yang bermasalah seperti contohnya inilah ya. Jadi 28 hari terakhir hanya mendapatkan 1 klik. Kemudian 28 hari sebelumnya itu ada 6 klik, artinya mengalami penurunan klik ya. Kemudian juga di impresinya dari tadi sebelumnya ada 140 ya. 28 hari terakhir itu 107 juga mengalami pengurangan. Nah, ini sudah ada nih datanya di sini. Oke, dari peringkatnya juga mengalami penurunan. Tadinya rata-rata 5,1 peringkatnya, sekarang ke 5,9. Kok bisa Mas peringkat 5,1 atau 5,9 ini seperti apa? Nah, kalau ini adalah rata-rata ya. Jadi misalkan Anda ada yang mengunjungi atau mengetikkan kata kunci tersebut, ada yang peringkat 5, ada yang melihatnya di peringkat 6 gitu ya, ada yang peringkatnya 7. Nah, nanti Google akan membuat rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini 5,9 atau 5,1. Oke, setelah dapat data seperti ini sudah selesai ya. Ini saya close dulu. Setelah mendapatkan data yang seperti tadi, kemudian Anda list mana keyword-keyword yang mengalami penurunan drastis. Kalau tadi ada sekitar 880 artikel ya, tentunya sudah banyak nih yang masuk halaman 1 Google. Kita lihat mana yang trafficnya mengalami penurunan drastis, dibuat list keyword A, B, C, D. Barulah Anda cek per kontennya. Kenapa konten ini turun? Kenapa konten yang menargetkan keyword ini turun? Dari hasil analisa itu barulah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh misalkan, oh ternyata konten yang ini belum pernah di backlink loh, maka boleh tadi ya. Misalkan apakah perlu di backlink? Ya perlu kalau misalkan dia memang belum di backlink. Tapi ternyata konten ini sudah pernah di backlink dulunya. Apalagi alumni yang sudah mengikuti teknik yang saya ajarkan. Berarti bukan di situ masalahnya. Masalahnya di mana? Anda lihat lagi ya. Data yang perlu Anda ketahui adalah bulan Juni kemarin ada update algoritma. Apakah website Anda terkena dampak dari update algoritma? Kalau memang backlinknya sudah oke, kemudian juga kontennya sudah mengikuti tutorial dari Mas Devri ya, yang Mas Devri ajarkan di kursus SEO, berarti terkena dampak update algoritma. Update algoritma kemarin lebih menekankan pada kualitas konten. Berarti konten Anda kurang berkualitas atau kurang lengkap. Ya, ada beberapa website yang kami kelola juga turun peringkatnya. Ternyata setelah saya cek halaman 1 Google-nya saat ini, contoh kita ambil sampel salah satu lah. Ada satu website peringkatnya turun cukup drastis. Saya cek di halaman pencarian Google, ternyata untuk keyword ini rata-rata website yang ada di halaman 1 Google-nya menampilkan tabel harga. Hanya itu aja. Jadi kalau dilihat dari sisi lainnya ini sudah benar kontennya. Kemudian ternyata saya nggak punya tabel harga nih. Akhirnya saya hanya buatkan tabel harganya aja tuh di dalam kontennya. Saya tambahkan di dalam kontennya tabel harga. Alhamdulillah sekarang peringkatnya sudah mulai naik kembali walaupun belum kembali ke posisi sebelumnya, tapi sudah ada kenaikan peringkat. Salah satunya seperti itu. Atau ada yang lebih ekstrim lagi. Ini kenapa turunnya kok mentalnya jauh banget nih, tadinya sudah ada di halaman 1 bahkan 5 besar, kemudian sekarang turunnya sampai ke halaman 2 atau 3. Begitu saya cek lagi, ternyata ini tidak memenuhi unsur dari maksud pencarian. Kata kunci ini ternyata saya cek di Google saat ini ya, yang tampil di halaman 1 pencariannya rata-rata adalah konten-konten yang langsung jualan, hard selling. Sementara konten di website yang tadi saya kelola atau tim saya kelola, ini kontennya adalah konten sharing. Maka kalau seperti ini saya ganti. Ya, saya prepare lebih ganti kontennya. Kita langsung selling aja, langsung jualan aja. Ya alhamdulillah itu pun berhasil ya. Sekarang mulai merangsak naik. Walaupun sekali lagi belum kembali ke posisi sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya tentang maksud pencarian aja tuh kalau update algoritma kemarin. Jadi seperti itu ya. Anda analisa dulu kenapa websitenya turun atau peringkatnya turun ya. Tadi kalau misalkan ada 880 artikel ya, lihat artikel-artikel utama aja duluan kalau nggak mau dicek semuanya. Artikel-artikel utama yang menghasilkan traffic paling banyak turun atau enggak. Kalau turun lihat penyebabnya kenapa. Kalau belum di backlink ya silakan di backlink. Tapi kalau sudah jangan. Lihat lagi apa masalahnya. Mungkin itu saja, sudah terlalu panjang.
like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.